Selamat datang di Masjid Darussalam, Potorono, rumah indah bagi jiwa yang rindu. Tidak untuk pamer sucimu yang putih, tapi untuk rendahkan hati yang paling dalam. Dakwah tak perlu nada yang keras dan menyudutkan, akhlak yang menawan melebihi sejuta kata-kata. Warahmatullahi wabarakatuh. Senyum tulus Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pengajian Ahad pagi Masjid Darussalam Potorono 3 Mei 2026. Acara pertama adalah pembukaan. Mari kita buka majelis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya sambutan Ketua Takmir Bapak Dr. Haji Andi Dermawan MA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Ayo sahabat fi aqidatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama terima kasih atas tawaran. Kedua, alhamdulillah beliau Ustaz Anung Besti sudah berada di antara kita, dan terima kasih seluruh jajaran amir dan jamaah kepada Ibu Ruki Sigit yang hari ini sedekah sarapan Ahad pagi. Semoga beliau dan seluruh keluarganya disehatkan oleh Allah SWT dan dimudahkan rezekinya. Bapak Ibu rahmatullah, salah satu jamaah kita Bapak Haji Sudan Arifin wafat. Beliau ini 2 hal yang kita teladani. Yang pertama, dalam keadaan di kursi roda, Jumatan tetap berangkat naik tangga difabel. Itu salah satu dari donasi beliau. Saya sebagai ketua takmir sangat terima kasih menghubungi Ustaz Nano itu setahun yang lalu, Ibu Bapak. Beliau ini jadwal syutingnya pada, alhamdulillah bisa. Mas Dan harus menghadirkan orang-orang yang berkompeten. Beliau ini kalau bicara top perfect dengan data, maka mohon didengar baik-baik karena kepentingan ilmu ini untuk kita Idul Adha dan beberapa hal yang lain. Kata dia, aku rukun dihadar, Rasulullah, wafatul qarib, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah acara inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Insinyur Haji Nanung Danartono, SPTMP, PhD, IPM, Asian Engineering, dengan tema fikih penyembelihan hewan dan penanganan daging kurban yang higienis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ibu, Bapak, masyarakat muslimin, jamaah dan calon penghuni surga Masjid Darussalam yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kembali di kesempatan pagi hari ini kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh atas karunia Allah di pagi hari ini kita masih diperkenankan sehat walafiat. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, para ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di pagi hari.
Ibadah kurban itu kalau kita mampu maka kita wajib melaksanakan. Nah ini terkait dengan sebuah hadis di mana Rasul bersabda, barang siapa yang oleh Allah telah dimampukan untuk berkurban namun enggan melaksanakannya, maka janganlah ia dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Nah Bapak Ibu, ini maaf, ini bahasa kasarnya kalau tidak mau kurban padahal mampu maka jangan berharap syafaatku. Kira-kira begitu loh. Maka memang Bapak Ibu umat Islam ketika ditentukan untuk berkurban ternyata terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok umat Islam yang secara materi mampu, kemudian menyadari bahwa nikmat Allah sangat banyak, maka kemudian yang merasa hatinya kemudian berkurban. Ini Masya Allah luar biasa, ini kelompok yang paling diutamakan. Nah anggota kelompok ini hari ini, pagi ini semua berkumpul di masjid ini, Masya Allah. Kelompok yang kedua adalah kelompok hamba Allah yang secara materi tidak mampu, kemudian tidak berkorban. Oke, nggak ada masalah, karena tidak mampu. Kelompok yang ketiga adalah kelompok hamba Allah yang secara materi tidak mampu, namun ingin mendapatkan kemuliaan berkorban. Maka kelompok yang ketiga ini kemudian bergabung ke masjid untuk membantu prosesnya ibadah kurban. Ini bagus. Namun ada pula kelompok yang keempat. Sampai kelompok yang keempat adalah kelompok hamba Allah yang dicela. Mereka adalah kelompok hamba Allah yang sangat materi mampu, tetapi selalu tiba-tiba merasa miskin, dan merasa miskinnya rutin sekali selama sekarang menjalani ibadah kurban. Nah Bapak Ibu, saya sangat yakin di masjid ini tidak ada yang kelompok yang keempat ini. Demi Allah di masjid ini tidak ada, tetapi di luar masjid itu ada. Bagi masyarakat yang secara materi mampu, tetapi selalu tiba-tiba merasa miskin. Itu adalah bagi masyarakat yang secara materi mampu, tetapi selalu tiba-tiba merasa miskin. Untuk tahu, ya karena mereka ini merokok. Dan mampu dan berbeda. Merokok itu apa? Merokok adalah orang yang istiqomah setiap hari membeli rokok minimal 10 sehari. Nah, Bapak Ibu, rokok itu berapa harganya sekarang? Tapi rata-rata 20 ya, 20, 25, 30. Bapak Ibu, kalau seseorang bisa istiqomah membeli rokok seharga 20.000 sehari, berarti dia punya uang berapa kalau sebulan? 20 kali 30 hari ketemu 600. Itu kalau sebulan. Nah kalau setahun 600.000 dikalikan 12 bulan ketemu berapa? 7,2 juta. Pertanyaannya, adakah orang miskin yang punya uang 7,2 juta? Gak ada. Itu rokoknya ada dosa. Nek rokoknya langsung dia punya uang 9 juta. Nek rokoknya itu 3 dosa, dia punya uang 10 juta 800. Ini kan bulan itu. Nah, minimal punya uang 7,2 juta. Ini kalau rokoknya 22. Bapak Ibu nya kalau modern, Mas Andi, iuran kurban berapa di sini? 3,5 juta. 3,5 juta. Saya setuju. Beneran? Bu, maaf, ternyata iuran kurban di sini hanya 3,5 juta ya. Bapak Ibu, ternyata iuran kurban paling mahal hanya 4 juta. Ulangi, ternyata iuran kurban itu hanya 4 juta. Ulangi, hanya 4 juta. Tuh, dibandingkan ini 7,2 juta. Separuhnya tuh. Tetapi tetangga kami tiba-tiba merasa miskin sekali. Saya dulu. Ini kalau 7,2 juta setahun, kalau libur tidak merokok 4 tahun, berarti punya uang berapa? Kok banyak? Kok banyak? 7,2 juta dikalikan 4 ketemu 28 juta 800. Maka kalau kita tidak bisa kurban setahun sekali tidak masalah, tapi mari kita menabung. Bapak Ibu pulang tadi, kalau memang kita ini tanggung, maka mari kita menabung. Kalau tidak bisa kurban setahun sekali tidak masalah, tapi mari kita menabung agar mudah-mudahan kita bisa berkurban setiap 2 tahun. Nah kalau setiap 2 tahun tidak bisa, bukan apa-apa, tapi mari nabungnya dilanjutkan agar mudah-mudahan bisa kurban setiap 3 tahun. Nah kalau setiap 3 tahun tidak bisa, bukan apa-apa, tapi mari nabungnya dilanjutkan agar mudah-mudahan kita bisa berkurban setiap 4 tahun. Nah kalau setiap 4 tahun tidak bisa, sampun, bukan apa-apa, nek monggo nabungnya dilanjutkan agar mudah-mudahan kita bisa berkurban setiap 5 tahun. Lu mau sok selamanya tidak lanjutnya berkurban. Maka Bapak Ibu monggo jangan khawatir, karena ibadah kurban itu ada kesamaan dengan ibadah haji dan umroh.
Pulang balik Bapak Ibu, ibadah kurban itu ada kesamaan dengan ibadah zakat. Apa kesamaannya? Satu, sama-sama diwajibkan kalau kita mampu. Yang kedua, Bapak Ibu, ibadah haji itu yang memerintahkan siapa? Allah. Engkang keragami sini. Yang mendanai siapa? Allah. Maka kalau kita laksanakan dengan 10 iman, maka semua bekal ibadah haji kita akan dikembalikan Allah SWT. Bapak Ibu, mohon jangan berprasangka buruk dengan Allah. Mohon jangan berprasangka buruk dengan Allah. Allah itu konsisten. Allah itu memerintahkan dan mendanai. Dan kalau kita laksanakan, maka semua bekal ibadah kita akan dikembalikan Allah SWT. Kita ingat di Quran surat Ibrahim ayat 7 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ala rabbukum la syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan mempermaklumkan bahwa apabila kalian mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat itu akan ditambah-tambah. Tetapi kalau kalian kufur, maka azab Allah sangat pedih. Maka Bapak Ibu, mari kita niatkan kalau memang kita ini mampu, maka mari kita berkorban dulu. Jangan sampai kita malu kepada Bapak Inu. Kenal Bapak Inu bagaimana? Bukan kenal Bapak Inu. Boleh kenal? Ini Bapak Inu. Oh, ada di sini. Ini ada temennya yang satu lagi. Ini Bapak Inu. Bisa dikatakan kalau di wilayah sini itu termasuk atau masyarakat yang paling tidak mampu. Ini Bapak Inu. Tapi ternyata ketidakmampuan beliau dalam urusan ekonomi tidak menghalangi beliau untuk korban. Hampir setiap tahun beliau pasti korban. Ini Bapak Inu, beliau masih sangat muda beliau. Ini beliau. Sepatu beliau seperti ini sepatunya. Kalau mau alasan tidak korban, beliau itu alasannya banyak. Rumahnya itu lantainya belum semuanya. Terus dapurnya, temboknya itu masih bambu. Kemudian TV juga tidak punya, kulkas tidak ada, HP juga tidak punya, sepeda motor tidak punya. Dia tinggal sendiri. Tapi ternyata urusan korban itu menurut beliau itu bukan masalah kemampuan, tapi kemauan. Pokoknya mau dan mau berusaha, ternyata beliau juga bisa. Di awal itu pertama kali beliau berkorban setelah mengikuti program TPL dalam pendidikan lansia itu, beliau datang ke rumah pakai jale itu, kemudian ditelur-telur ujungnya itu, di situ ternyata dibuka itu ada isinya uang, gitu kan, diserahkan ke saya, boleh titip terus ini korban, gitu kan. Istri saya itu lama sambil lari sebenarnya. Kemudian setelah itu jam berapa hari kita balik lagi, boleh tak tambahin duitnya, itu kok mau putusin kok. Akhirnya setelah itu beliau mau pulang, insya Allah tahun ngarep aku tak ingin diwe jumlah tak mau nanti ke saya ini sudah tahun kalau yang pertama itu dia jelaskan bahwa beliau sudah menyerahkan kambing hasil peliharaan beliau sendiri. belum bikin ya, nanti kita ya. Bukan Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat penampilan beliau, jelas beliau tidak lagi muda. Dan di usia beliau, itu beliau sangat paham bahwa beliau juga akan meninggal. Nah Bapak Ibu, tadi apa alasan beliau kok ingin kurban terus sekali? Agar kelak ketika meninggal dimudahkan Allah. Sederhana, tetapi demi Allah tepat alasannya. Maka Bapak Ibu, kalau memang kita ini dimampukan Allah, maka mari kita sambut panggilan Allah untuk berkurban. Tetapi Bapak Ibu yang paling penting, ternyata syaitan itu serius kalau menggoda kita. Syaitan itu serius kalau menggoda kita. Jangan kenal syaitan tuh. Kenal syaitan juga. Bapak Ibu, syaitan itu kalau buju itu halus tapi sangat merusak. Syaitan itu kalau buju itu sangat halus tapi sangat merusak. Kalau mereka gagal mencegah kita di berkorban, maka mereka akan
justru akan mendorong kita untuk berkorban, tapi mendorongnya sangat kuat sampai kita ini kejeruk. Bahasa Inggrisnya itu joroki atau kejungkal. Bapak Ibu, joroki itu bahasa Indonesia apa? Mendorong suami untuk sholat tahajud. Apa joroki? Lah, menjerumuskan. Bapak Ibu, dijoroki atau kejungkal itu penak apa benar? Bapak Ibu, tetangga kami itu ada warga masyarakat yang dijoroki setan. Maaf, Bapak Ibu, minda itu berapa sekarang harganya? Minda, Ibu, berapa sekarang harganya? Sampai ini berapa harga sekarang harganya? 3-4 juta, oke. Bapak Ibu, harga kambing 3-4 juta. Nah, Anda mau tidak kambing harganya 5 juta? Ada yang ini? Ada? Kira-kira kecil apa besar? Nah, tetangga kami itu ada warga masyarakat jamaah masjid yang merasakan bahwa nikmat Allah itu sangat banyak. Dibarengi istri yang solehah, dibarengi anak yang baik, yang solehah, dibarengi rezeki yang berlimpah, dekat masjid, bahkan masjidnya nyaman sekali. Bahkan dengan perasaan ringan diberkorban dengan kambing yang harganya 5 juta. Nah, waktu itu direktur dimanya ke masjid dan diamanahkan ke panitia kurban. Mas, titip berkorban ya Mas, atas nama kami suami. Iya Bapak, terima kasih. Kami catat sebagai barang penjenengan di Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bapak Ibu, waktu itu syaitan berjuri. Lihat di luar itu, lihat di luar. Nah, Bapak tadi yang keluar, ternyata di halaman masjid sudah ada 1 ekor kambing yang ditambahkan yang ukurannya standar. Nah, tentu lebih kecil daripada kami yang di bawah. Terus nanya, Mas, itu ada kambing di luar itu? Coba kemarin sore Bapak Bulan datang ke masjid untuk mengamanahkan hewan kurbannya. Jadi beliau orang yang pertama yang berkorban dan panjenengan alhamdulillah orang yang kedua. Oh, tapi kok cilik? Maksudnya kambing mau kucing. Memang aku ini barangkali lucu, tapi gara-gara kalimat yang benar sombong semacam ini, uang 5 juta ini bisa musnah sama sekali gara-gara sombong. Bapak Ibu, atas ini pun jadi niat. Karena tidak sedikit orang-orang yang bisa menjaga niatnya. Istiqomah di awal, tapi di tengah jebol. Ada di awal itu bagus, di tengah istiqomah, di belakang kelontok itu ada. Bapak Ibu, contohnya di Palembang. Kalau ada warga masyarakat atau jamaah di sini yang kurban menggunakan kambing, besok jatah dagingnya bagian apa? Sampel itu apa? Kaki atau paha? Paha. Paha depan atau belakang? Belakang. 1 apa 2? Bapak Ibu, tetangga kami itu ada warga masyarakat ibu yang kurban, kemudian mengatakan begini, Mas, maaf ya Mas, ini maaf ya Mas. Besok jatah kami tidak usah banyak-banyak Mas, cukup sambil saja Mas yang kanan sama yang kiri. Terus ada siapa sih gelang godan? Itu gelang godan berarti berapa? Kalian butuhnya Mas, kalian aktifnya, kalian ini, kalian ini. Kalau saya itu kan jadi kurban apa menurut boleh gitu. Maka Bapak Ibu, kalau kita akan berkurban, kita serahkan semuanya ke masjid, terus kita dapat jatah bagian apa, jumlahnya berapa kita malu saja. Tetapi maaf Bapak Ibu, sebagai panitia kurban, panitia kita berikan yang terbaik bagi para yang berkurban. Bapak Ibu, mohon maaf, kalau saya terus terang boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Tapi ini rahasia nih, tolong jangan diceritakan ke orang lain. Sanggup Bapak Ibu? Ini rahasia, maka mohon jangan disampaikan ke orang lain. Sanggup ya? Bapak Ibu, demi Allah, pagi ini saya hanya cerita ke panjenengan demi Allah. Kalau tadi malam diulang begini. Kemarin itu di Sleman, terus subuh kemarin di Masjid Istiqomah, kapan itu di Panjungan. Tapi demi Allah pagi ini hanya panjenengan. Teman-teman lagi tahu. Bahkan demi ini demi Allah hanya panjenengan pagi ini. Nanti siang, Bapak Ibu, ini rahasia ini. Di pelajaran mata kuliah ilmu dan teknologi daging yang diajarkan di Fakultas Peternakan UGM itu diajarkan bahwa daging yang paling enak, yang paling empuk, yang paling bagus, yang paling berkualitas adalah daging yang paling dekat dengan tulang dan paling banyak, paling sedikit bergerak menarik tulang. Daging yang paling enak, paling empuk, paling berkualitas, paling bagus adalah daging yang paling dekat dengan tulang dan paling sedikit bergerak menarik beban. Contohnya ini saya ini nanti apa nih? Kok gerung-gerungnya menurut saya kayak apa?
Ada orang mengatakan telur atau musir atau sirloin tenderloin sedalam itu yang paling bagus. Sebenarnya daging yang paling alot adalah daging yang paling jauh dari tulang dan paling banyak bergerak menarik beban. Contohnya saya tinggi, kempol kali paha. Peradaban Anda ngomong sambal itu memang daging tapi alot. Maka kami usulkan kepada seluruh panitia kurban dan pengurus sampai masjid yang rawuh di tempat kami di Fakultas Peternakan UGM, karena kami rutin mengadakan pelatihan kurban setahun sekali. Tahun ini insya Allah yang 12 dilaksanakan besok insya Allah hari Selasa tanggal 5 Mei besok. Nah, selalu kami sampaikan bahwa Bapak Ibu, kalau panjenengan setuju, maka mohon kebiasaan lama diubah. Untuk jatah sebelum kurban, jangan lagi daging yang alot, tapi daging yang bagus. Nah, mulai dari pangkal leher, dikekrek, mepet, ruas-ruas tulang belakang, terus ke bawah sampai pangkal ekor. Dikekrek itu bahasa Indonesianya apa? Saya, kalau di dusun kami namanya difile. Itu nanti di dusun gua. Dikekrek, mepet, ruas-ruas tulang belakang, utuh, terus dibagi 7. Kalau baru ketemu 3 kilo, dia ditambah buntut dibagi 7. Tapi Bapak Ibu, kalau panjenengan sepakat serujuk gini, buntut termasuk jatah sebelum kurban, maka terlebih dahulu mohon diinfokan ke masyarakat, tolong disampaikan ke masyarakat bahwa mulai tahun ini buntut termasuk jatah sebelum kurban. Nah Bapak Ibu, pengumuman ini penting untuk membuat buntut tidak mengulangi kebiasaan lama di mana dia suka menghilang. Bapak Ibu nanti gini kalau buntut itu sok hilang. Lalu itu kan ini kan buntut saat ini menghilangkan di bawah. Nah kalau kita umumkan bahwa buntut termasuk jatah sebelum kurban, insya Allah buntut selamat. Tetapi sebagai sebelum kurban, kita dapat jatah bagian apa, jumlahnya berapa kita manut sebenarnya. Kemudian Bapak Ibu, maaf ini kita lewati nih, karena waktunya hanya 1 jam. Bapak Ibu, rencana sapi berapa insya Allah bisa? 4 insya Allah alhamdulillah. Tambah kami akan berbagi. Baik, sudah mundur? Sudah. Oke. Sudah mundur 3. Oh masya Allah. Mohon besok dicek ulang kondisi hewannya sehat atau sakit, ini Bapak Ibu. Dengan cara misalnya kita minta kepada penjualnya untuk mengeluarkan hewannya dari kandang. Nah, ketika dikeluarkan, kita lihat bagaimana cara berjalannya. Apakah jalannya tegak seperti ini atau pincang? Nah, kalau pincang berarti ada masalah dengan kakinya atau lututnya. Begini, boleh Pak. Kemudian Bapak Ibu, kita bahas ini penyembelihan hewan. Tinggal setengah jam. Kita bagi 3 bagian sebelum penyembelihan, saat penyembelihan dan pasca penyembelihan. Nah, Bapak Ibu, sebelum penyembelihan tentu kita siapkan perlengkapan. Tempat penyembelihan, kemudian tali, timbangan, telenan, macam-macam ya, dan siapkan. Kemudian Bapak Ibu, mohon istirahatkan hewan sebelum disembelih. Istirahat ini penting untuk membuat hewannya tidak stres dan dagingnya bagus. Bapak Ibu memang kan, ternyata kalau hewan itu kelelahan atau stres itu berefek ke kualitas daging, karena namanya asam. Nah, asam itu bahasa Jawanya apa? Kecut. Maka Bapak Ibu, kalau yang kurban disembelih ketika dia kelelahan, kalau disembelih ketika ada banyak timbul asam laktat di otot-ototnya, maka saya jamin dagingnya kecut dan alot. Maka mohon hewan diistirahatkan sebelum penyembelihan dan jangan dibuat stres. Nah, hewan bisa stres. Bapak Ibu pernah lihat sapi kurban kamu berontak? Pernah di mana? Oh di sini. Di sini. Bapak Ibu, kenapa hewan kurban bisa stres, ngamuk? Pertama, karena suasananya ramai sekali. Sapi biasa tenang di kandang, tiba-tiba harus di tempat yang ramai sekali. Maka Bapak Ibu, adik-adik kecil, anak-anak kecil, boleh apa tidak melihat proses penyembelihan? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh, dan itu bagus. Agar ada dalam memori mereka bahwa kalau mereka dewasa mereka berkurban, itu bagus. Tapi tolong Bapak Ibu, mereka tidak boleh rame. Kalau rame, tolong panjenengan mengambil sikap untuk menenangkan mereka. Jadi kalau mereka rame, tolong disuruh diam. Kalau masih rame, disuruh diam lagi.
Kalau masih rame, disuruh diam lagi. Kalau masih rame, disuruh diam lagi. Nek ngeyel dia sampun, digotong, dibawa pulang ke rumah, dikancingi dari luar. Nah, kan tidak boleh masih tidak rame. Nah, Bapak Ibu, anak-anak kecil tidak boleh rame, apalagi anak-anak besar. Nah, karena yang suatu anak besar itu. Terus jangan bisa stres kalau melihat temannya disembelih, dikuliti, di belah tubuhnya, dia stres, dia pikir badannya aku mesti. Terus yang ketiga, dia bisa stres kalau mencium aroma amis genangan darah temannya. Stres. Apalagi kemudian melihat ini, Bapak Ibu hati-hati, jangan bergerak mendadak di dekat sapi, karena sapi itu kagetan. Terus ini dengan suara desingan gesekan bila besok yang berkuasa ketika biasa. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat kalau ini ada pelanggaran apa tidak? Yang ini. Ini ada pelanggaran apa tidak dari foto ini? Apa pelanggarannya? Satu, sapi berdiri di atas genangan darah temannya. Oh, habis. Yang kedua, sapi dipaksa melihat temannya dikuliti di depannya. Terus suasananya ramai apa tidak? Dari mana tahunya? Bapak Ibu, saya tidak paham kenapa orang-orang ini cerewet rame banget. Kok dia, kan kalau rame sapinya bisa stres, dan kalau sapi stres bisa melakukan perbuatan yang tidak kita sangka. Bapak Ibu, kalau sapi stres biasanya refleks itu di kaki. Perhatikan ini Bapak Ibu. Perhatikan kaki sapi ini. Ini contoh bahasa. Bapak Ibu, perhatikan Bapak yang ini. Perhatikan Bapak yang ini, apa yang dia lakukan. Perhatikan Bapak ini, apa yang dia lakukan. Ini. Sakit betul. Sakit apa sih? Dua kali. Jadi Bapak Ibu, itulah kalau aturan-aturan dilanggar. Tidak boleh ada genangan darah, ya genangan darah. Tidak boleh rame, ya rame. Tidak boleh memperlihatkan hewan yang dikuliti, disembelih dan teman-temannya, ya diperlihatkan. Bapak Ibu, mohon perhatikan ekor sapi. Perhatikan ekor sapi. Salah satu ciri sapi stres itu ekornya dikibas dengan sangat kuat seperti ini. Maka kalau kita lihat sapi kok buntutnya dikibas-kibasnya seperti itu, jangan pernah berada di samping kaki belakang. Kenapa? Karena yang namanya sidek itu tendangan sapi. Itu hanya dari kaki belakang. Kalau kaki depan tidak tendang, tapi mungkin ngantem. Jadi kan tekun. Masih kaki. Apa namanya itu? Apa namanya lagi? Oke, Bapak Ibu, kalau kita lihat yang ini ada pelanggaran apa tidak? Apa pelanggarannya? Ini yang kita lihat di sini. Terus ada sapi dipatok di bawah. Terus ada yang tak bilang apa tidak? Ada yang bilang? Siapa yang tak bilang? Jadi kira-kira siapa yang tak bilang? Panitia kurban, bangun sampai masjid, atau sedih kurban, atau tim? Nah, Bapak Ibu, tolong kalau sapi sedang dalam proses pemberian seperti ini, tolong semua orang diam, anteng-antengan. Kenapa? Agar sapi tidak stres. Anak-anak disuruh diam, termasuk tadi Bapak Ibu, kalau tape itu bisa dikecilkan nggak? Tidak bisa. AC ini Bapak Ibu tidak bisa dikecilkan, ukurannya segitu. Kecuali kalau digaji. Bapak Ibu, tape itu tidak bisa dikecilkan, ukurannya segitu. Tapi volumenya bisa dikecilkan. Nah, Bapak Ibu, kalau sedang dalam proses pemberian begini, tolong semua orang disuruh diam. Kita lomba anteng-antengan, ya. Termasuk suara tape tadi tolong dikecilkan. Kalau perlu dimatikan sebentar. Dan kalau ada orang mengatakan bahwa imanmu itu lemah, takbiran orang itu lemah, Bapak Ibu,
yang namanya sapi itu belum pernah belajar ngaji di TPA. Dia tidak paham takbiran itu apa. Dia cuma dengan suara berbunyi gitu ya. Nah kalau sapi itu tergabung dengan suasana yang sangat ramai dan seterusnya, maka sapi bisa stres. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini kalau dibandingkan kalau tidak. Jadi Bapak Ibu tolong volumeternya dikecilkan. Nah nanti setelah sapi sudah berhasil dibaringkan dan keempat kakinya diikat dengan sangat kuat, maka silakan volumeternya dinaikkan lagi, silakan dikeraskan lagi, silakan bahkan dipolongin saat seru-serunya silakan. Tapi ketika dalam proses baringan begini, tolong semuanya diam, jangan rame. Kalau rame, sapinya stres. Seperti itu loh. Jadi mau nggak sapinya dibaringkan? Tanya, mau nggak sapinya dibaringkan? Tampak sapinya stres, badannya pegang begini. Bapak Ibu ini sapi bali itu agamanya Islam, jadi bisa turun. Ini mau nggak dibaringkan? Badannya melengkung, seperti ngambek. Dan dia dibandingkan, mau nggak dia dibandingkan? Dibandingkan, dia nggak mau dibandingkan. Kita hari pengen protes ya, pengen berontak. Oh, fokus lagi. Awas. Kacau. Bapak Ibu kalau sapi berontak begini, tolong lepaskan talinya, jangan digodeli, jebol Pak makanya Pak. Bapak Ibu sapi dewasa itu kekuatannya setara minimal 20 laki-laki dewasa. Maka kalau sapi lari, lepaskan talinya, jangan digodeli, jebol tangannya. Dan tolong jangan dikejar orang sekampung, karena sapinya Pak. Kemarin di gunung itu ada yang lari 20 km. Nah dikejar orang sekecamatan, lari begitu. Dan setelah jauh nih waktu belakang kuik sidolnya lagi. Setelah jauh nih kalau kuik sidolnya lagi sampai 20 km. Nah maka lepaskan talinya, jangan digodeli. Bapak Ibu, kalau sapi lari begini, tolong jangan dikejar orang sekampung. Biarkan sapinya lari. Cukup 2 orang yang paham sapi memantau sapinya kemana. Nah, biarkan sapinya tenang dulu. Nah, setelah dia tenang, maka datangi dengan baik-baik, dekati dengan baik-baik, dan usahakan kedatangan kita diketahui oleh sapi dan sapi merasa tidak terancam. Itu penting. Nah, setelah dekat, pegang tali yang panjang ini tadi, yang panjang ini Bapak Ibu. Dan kemudian sapi ditenangkan, dilus-lus, dipokok, wis yo rapopo, rasa benci, rapopo, mau caci ciri rame aman-aman, ya banyak apa lagi buat dulu. Nah kalau sapi itu berontak lagi, kalau sapi mau kita gini kembali ke masjid, tolong jadi masjid dikontak untuk diam. Nah kalau masih rame lagi, berontak lagi sapi. Nah kalau sapi berontak, Bapak Ibu tolong yang dipegang jangan tali yang panjang, tapi tali keluh. Tali keluh itu yang mana? Ya, yang di leher, yang di hidung ini tali keluh. Nah, tali keluh dan tali yang di leher, 2 tali ini dijadikan satu, diremet, digenggam sekuat-kuatnya, dan siku kita nempel di leher sapi. Semakin dekat genggaman kita dengan hidung semakin bagus, karena sapi benar hidung yang sakit. Nah, Bapak Ibu, kalau ini untuk mengendalikan sapi sebesar apapun bisa dikendalikan kalau ada tali keluh. Maka jangan spekulasi membeli sapi yang tidak ada keluhannya, resiko tinggi. Sapinya lepas, udah kalah. Nah Bapak Ibu kalau di tempat kita, tadi kalau menggunakan tali begini. Nah kalau di hutan kita di dusun Australia, Bapak Ibu, mereka menggunakan nose ring. Nose ring itu cincin seperti ini, nose ring. Bapak Ibu, nose ring itu dipakai untuk mengendalikan sapi. Sapi sebesar apapun bisa dikendalikan kalau ada nose ringnya. Dan Bapak Ibu, nose ring itu hanya ada di sapi, tidak ada di kambing, di domba, apalagi di kucing itu kan. Tapi ternyata Bapak Ibu kok ada manusia itu dari kita bukan. Terus berikutnya Bapak Ibu, tolong diingatkan minimal H-1 untuk ngecek ketajaman besok. Dan kalau ada sebelum kurban yang akan menyembelih dipersilahkan, karena memang sebelum kurban itu lebih berat menyembelih hewan kurban, karena itu persembahan mereka.
Nah, kalau ada sebelum kurban yang kepingin menyembelih, tolong hari H-1 diminta ke masjid untuk bijeknya pisau, untuk ngecek ketajaman pisau, agar jangan sampai jadi rasa keluarga sudah nyembelih 3 jam nggak selesai. Bapak Ibu, memang ada di suatu tempat itu ada mbah kaum yang disiksa warga, ada mbah kaum yang disiksa warga. Nah gimana, usia udah 80 tahun nggak dipaksa nyembelih sampai 8, kasihan. Nah ini contohnya, kasihan ini beliau. Udah 80 tahun nggak ada tenaganya masih disuruh nyembelih sampai. Kasihan ini beliau itu. Lagi ada tenaganya. Kenapa ya, Mbak? Bapak Ibu, maaf kalau ini pelanggaran, Bu, Pak, kalau menyembelih itu mestinya menggunakan pisau yang memang peruntukannya. Jangan menyembelih menggunakan pisau dapur ini. Pisau yang terlalu pendek dan tidak tajam. Terus Bapak Ibu, tolong diingatkan, siapapun yang menyembelih tolong minimal membawa 2 pisau. 1 pisau dipegang, 1 pisau dipinggang untuk cadangan. Untuk apa? Untuk untuk antisipasi kalau pisau yang kita pegang ini tidak tajam, masih ada cadangan. Dan tolong dipastikan kedua pisau itu tajam. Jangan sampai seperti ini. Ini dia lupa tidak pasang pisau. Ini sudah 10 tenaga, tapi tidak berhasil menyembelih. Karena pisaunya tidak tajam. Pak, ganti pisau, Pak. Ganti pisau, Pak. Ganti pisau. Ganti pisau. Ya, oke. Pisau yang kedua. Wah, sama saja. Sama saja. Bapak Ibu, monggo diingatkan, tolong pisau dicek ketajamannya dan harus masuk standar ketajaman pisau. Jangan ngecek itu tidak pakai air gini. Aman itu nanti. Tapi pakai ketajamannya saja. Pakai ketajamannya begini, disambung. Jadi kita cek dari pangkal sampai ke ujung baru bisa mengiris. Jadi misalnya harus kita iris begini, kalau sampai ujung teriris berarti dia tajam. Tapi kalau ketika kita iris tiba-tiba nandro itu apa ya? Jadi stuck. Maka berarti ada yang deliver di sini. Coba kita cek gunakan pisau yang sebenarnya. Tak pilih guys. Kita cek ketajaman dari pangkal sampai ke ujung, dia bisa mengiris apa tidak? Kita lihat. Atau dilipat begini ya, disambungkan begini, kita cek apakah sudah tajam atau belum. Oh, ini sudah. Jadi Bapak Ibu, ngecek ketajaman pisau itu sangat penting untuk memastikan bahwa pisaunya sudah tajam. Dan kalau menyembelih mestinya berapa lama tuh Bapak Ibu? Kalau nyembelih itu berapa lama? 5 menit, 10 menit, 15 menit? Bapak Ibu, mari kita lihat, ini ada Ustaz Didi. Ustaz Didi itu beliau guru di MBS, dulu ketua Julia Sleman. Mari kita lihat beliau kalau menyembelih berapa lama? Apakah 5 menit, 10 menit atau 15 menit? Mari kita lihat. Berapa lama? Allah. Kok udah selesai? Bisa mereka kok kamu? Dan itu ditinggal dulu kok kamu? Oke, mari kita hitung. Berapa detik? Mari kita lihat. Kita hitung ya. Siap. Kita hitung.
beliau ada masalah nggak dengan belah baik? Mari kita lihat. Mari kita hitung, ya. Berapa lama mari kita hitung? Itu bisa terjadi kalau resonya tajam dan tekniknya benar. Kemudian kita lewati Bapak Ibu ini. Ketika menyembelih maka wajib membaca tasmiyah Bismillahirrahmanirrahim. Nah Bapak Ibu, ini ada masjid yang tidak punya petugas yang bisa menyembelih dengan benar dan baik sesuai syariat, maka kemudian meminta tolong jaga dari luar. Nah, mari kita lihat si jaga ini dia membaca bismillah apa tidak. Mari kita lihat. Karena membaca bismillah atau bismillahi Allahu Akbar itu kewajiban. Kita lihat ini jaganya baca bismillah apa tidak. Itu jagalnya membaca bismillah apa tidak? Itu kan lambe ini atau apa tadi? Bapak Ibu, si jagal ini tidak membaca bismillah. Dia lebih berat dengan undut-undutnya. Loh, seberapa susahnya kalau melepas kelompok itu sebentar, yang boleh pakai bismillah gitu. Terus nanti mau dilanjutkan kalau pokoknya silakan. Tapi dia dari awal sampai akhir tidak pernah mau melepas undut. Berarti dia tidak menghormati 7 orang sebelum kurban atau 7 keluarga sebelum kurban. Nah kalau abang tidak bisa diingatkan, ya sudah singkirkan. Jangan diminta lagi. Kemudian Bapak Ibu, pernah lihat onta disembelih? Oke, kemudian besok berkenan. Oke, mari kita lihat bagaimana onta disembelih. Dan onta itu ternyata tidak dengan dibaringkan, tetapi dengan diri. Mari kita lihat. Nah ini onta sudah siap, kepala menghadap ke atas, ya. Lehernya kencang, maka siap untuk disembelih. Jadi jika sudah masuk, besok kita kanan, ya. Oke. Yuk Mas, sudah siap. Baca bismillah dulu. Nah, monggo siap. Kita mulai. Jadi Bapak Ibu, saat ini panjenengan sampun latihan mirsani onta disembelih. Jadi kapan pun besok kalau ada orang nanya, Pak, Bu, jenengan kapan latihan mirsani onta disembelih? Pernah. Di mana? Di Masjid Darussalam. Terus Bapak Ibu kalau menyembelih kambing atau domba itu butuh berapa orang ya? Sebenarnya 1 orang atau 2 orang bisa. Tapi ini kok ada banyak orang? Berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kebanyakan itu malah ngeribeti. Karena seperti ini Pak. Bapak perhatikan Bapak yang pakai kelas merah ini, apa yang beliau lakukan? Apa yang beliau lakukan? Alhamdulillah. Duduk itu tuh sakit gak ya? Mungkin gak sakit, tapi malunya 2 tahun. Nah, kalau masih beda-beda mesti kan. Terus Bapak Ibu, besok tolong yang akan menyembelih diingatkan. Kalau menyembelih tolong kostum atau pakai menyesuaikan. Kan kita butuh kuda-kuda yang kuat ya. Jadi mau pakai dorong atau model yang ditarik gitu, kita butuh kuda-kuda yang kuat. Maka mohon kalau menyembelih jangan pakai sarung, tapi pakai celana panjang. Kalau pakai sarung kan bisa kesini.
tapi saya nggak tahu ini taburi apa ya. Kalau garam untuk apa ditaburi garam? Nah ini dipegang. Terus dicek jangkungnya di mana. Karena letak mata pisau itu kira-kira 2 cm atau 3 cm di bawah jangkung. Nah ini udah dicek situ. Ini orang ini ngapain ya? Ya udah. Nah disitu banyak sudah di situ. Oke, bagus ya. Nah, tolong kakinya tetap dipegangi sampai hewannya mati. Jangan lepas, jangan lepas, jangan lepas. Ya. Tapi kalau sapi jangan dipegangi, tapi diikat kakinya dengan sangat kuat. Dan setelah diikat, tolong ada yang double check untuk memastikan bahwa ikatannya sudah kuat. Dan kalau ada yang mengusulkan, tolong kakinya dilepaskan satu, jangan dipatuhi. Ulangi, jangan dipatuhi. Itu resiko tinggi. Seperti ini, Pak. Bapak Ibu, kalau ini pelanggaran berat, Pak, ini pelanggaran berat. Karena pelanggaran berat, karena ini di tempat yang tidak layak. Jadi penyembelihan di tempat yang tidak layak, sempit, kotor, di tepi sungai, dan kemudian kaki sapi kok tidak diikat dengan kuat. Resikonya apa? Atau karena tenggelam? Kalau mati karena tenggelam, nah maka panitia kurban harus dijoli 27 juta. Makanya susah panitia. Nah kemudian Bapak Ibu, ini penting bagi ibu-ibu yang besok akan membantu pemotongan daging, tolong astanipun diperlambari sarung plastik ya. Ustaz, mohon ibu-ibu dibudutkan sarung plastik. Jadi ibu kalau memotong daging, astanipun diperlambari sarung plastik seperti ini. Untuk apa? Untuk meminimalkan kontaminasi kuman pada daging. Karena pembuatan kuman itu sangat cepat, bisa 10.000 sampai 100.000 kuman per menit. Jadi mohon astanipun dilambari dengan sarung plastik. Tapi maaf, Bapak Ibu, tolong diingatkan, siapapun besok, termasuk Pak Sukim lagi, kalau akan menyembelih, tolong kalau menyembelih jangan menyembelih pakai sarung tangan plastik. Kenapa? Bukan izin. Kalau menyembelih harus pakai pisau. Tidak boleh menyembelih pakai sarung tangan plastik. Gimana menyembelihnya? Gak bisa itu. Harus pakai pisau. Maka besok penting diumumkan pakai SOP masjid. Bapak-bapak yang akan bertugas menyembelih, tolong nanti kalau menyembelih tidak boleh menyembelih pakai sarung, tidak boleh menyembelih pakai celana, harus pakai pisau. Nah, pas mengatakan harus pakai pisau, listriknya mati. Akhirnya, terus Bapak Ibu tolong diingatkan pada warga masyarakat yang bertugas memisahkan daging dari tulang. Tolong diingatkan. Besok kalau memisahkan daging dari tulang, jangan terlalu bersemangat ketika memisahkan daging dari tulang sampai tidak ada lagi daging tersisa pada tulang. Maaf Bapak Ibu, kita bukan mau menjual dagingnya, tapi mau kita berikan ke masyarakat. Maka mohon sisakan daging agak banyak di tulang, sekaligus dalam rangka mengangkat derajat tulang. Karena selama ini kan tulang kan dibuyong-buyong. Bapak Ibu maaf, saya mau nanya ke Ibu, Bu, maaf Bu, kalau panjenengan dicausi tulang-tulang yang bersih tanpa daging, kesel panjenengan. Dan beri konteks yang jawab, kalau ada yang
kalau musuh, saya sendiri. Tapi kalau ibu di Chelsea itu langsung yang banyak dagingnya, bikin apa ya? Bayangin sup iga, tengkleng, brokos, udang, apa paling? Oke. Kemudian Bapak Ibu, terakhir sebagai penutup, ini khusus untuk ibu, khusus untuk ibu. Besok kalau menyimpan daging, sebaiknya atau semestinya daging dicuci juga atau tidak? Tidak. Kenapa? Ibu kalau mencuci daging pakai air galon atau air keran? Air keran itu bersih atau kotor? Bersih. Kalau pakai air tunjuk sing air keran tidak usah dimasak. Bu, air keran itu kotor. Makanya kita masak dulu sebelum kita minum. Nah, kalau daging yang sudah keset itu apa? Keset. Keset tadi, keset itu apa? Atur. Oh, darahnya atur. Bu, kalau daging sudah keset, kemudian dicuci pakai air keran, maka permukaan daging yang sudah kering dan itu akan alur lagi, akan lari. Kemudian masuk ke dalam dan rusak daging. Maka daging tidak kita cuci dulu. Nyucinya besok kalau mau masak. Maka ibu kalau panjenengan dapat daging ya, kalau besok dapat daging, maka mau dicek ibu. Besok kalau panjenengan dapat jatah daging ibu ya, optimis ibu ya. Kalau dapat jatah daging, tolong dicek apakah semua bagian daging itu bersih atau ada bagian yang kotor. Nah, kalau semua bersih bisa disimpan, kalau dia kotor maka bagian yang kotor dicowes. Dicowes diapakan? Diiris, kemudian kok dibuang, dicuci, kemudian itu sugi-sugi. Oh, lalu sugi-sugi, daging dibuang-buang. Bu, daging diiris, kemudian dicuci, kemudian dimasak. Nah, tetapi kalau semua bagian itu bersih, maka bisa disimpan. Tapi maaf, Bu, maaf, tolong jangan menyimpan daging di dalam freezer. Butuhan 10 kilo ampun, itu bener cekap itu freezer. Malah saya salah. Bapak Ibu, mohon jangan menyimpan daging utuh di dalam freezer. Jangan menyimpan daging 6 kilo utuh di dalam freezer. Kenapa? Kalau daging terlanjur beku, terus panjenengan badai masak sebagian, bagaimana cara motongnya? Dikeluarkan terus diapakan? Gergaji. Kalau ditowing itu dicairkan es batunya, maka yang mencair tidaknya es batu yang masih daging, tapi jus daging itu keluar. Maka kalau daging keluar masuk freezer, dia jadi sepat. Sepat itu rasanya hambar. Ada ketika sepot. Nah, tapi yang benar adalah Bapak Ibu, daging kalau bersih, maka daging dipotong-potong ukuran kecil, terus dimasukkan dalam plastik bening ukuran setengah kilo atau seperempat kilo, kemudian ditata rapi di bak kontainer kecil yang ukurannya lebih kecil daripada freezer yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu, bak kontainer kecil ini mereknya bebas, tidak harus Tupperware, karena Tupperware pun bangkrut. Nah, kenapa ini penting, Bapak Ibu? Kalau ini kita tata di bak kontainer kecil tadi, maka kalau besok kita mau masak, tinggal ambil 1 atau 2 kantong daging dan biarkan yang lain tetap beku di dalam. Pekan depan mau masak, ambil lagi 1 atau 2 kantong daging dan biarkan yang lain tetap beku di dalam. Awet kok. Bulan depan mau masak lagi, ambil lagi 1 atau 2 kantong daging dan biarkan yang lain tetap beku di dalam. Awet. Tahun depan kalau masih, Bapak Ibu, kalau daging itu tersimpan rapi di dalam freezer dan listrik bentar nanti pecah, maka dia awet. Nah, kemarin saya itu dimasaknya istri, masak daging itu enak sekali. Kenapa? Karena dimasaknya bumbu khusus yang namanya cinta. Nah, pas resepnya itu ternyata ada tulisan 2024. Daging 2 tahun yang lalu, ternyata masih awet. Itu kalau freezernya masih bagus, bisa tajam ya 2 tahun. Nah, maka Bapak Ibu, penting ini. Jadi kenapa di bak kontainer kecil? Ini kenapa
pangapunten. Oh, nanti. Jadi Bapak Ibu, kalau daging itu ditata di bak kontainer kecil, maka gesekannya itu hanya antara plastik daging dan bak kontainer tadi. Tapi kalau daging kita tata di dalam freezer, maka ketika daging membeku, lengket, susah dikeluarkan. Dan letak api ini sehingga tangga ini gitu. Dan ini bisa rusak. Kemudian Bapak Ibu mohon dengan hormat, kalau akan nyimpan daging, tolong karena udara dalam mesin daging bisa jadi media pernapasan dari mikroba yang bisa membusukkan daging. Maka mohon keluarkan udara dalam mesin daging sebanyak-banyaknya hingga udara itu semakin mungkin. Saya kira bagus kalau Pak jenengan, tiru-tiru yang kami lakukan di Fakultas Penanganan UGM, kami membagikan daging yang sudah divakum. Jadi di bagian ada daging yang sudah divakum. Maka saya kira bagus Bapak Ibu kalau Pak jenengan setiap keluarga mundur alat pompa vakum daging. Bagus Pak. Kemarin sudah saya cek harganya 1 unit kira-kira 25 juta. Nah kalau itu dirasa mahal, Bapak Ibu panjenengan segera mundur alat pompa vakum daging yang lebih murah ada. Harganya tidak sampai jutaan. Hanya kira-kira harganya 20 sampai 25 ribu ada. Bahannya dari plastik, tingginya kira-kira sekian ini, Bapak Ibu, bundar, okay? Nah di tempat kami namanya ember. Nah jadi panjenengan ember. Kemudian dicuci bersih, kemudian diisi dengan air bersih, terus masukkan daging dalam plastik, terus turunkan daging tadi pelan-pelan di permukaan air, pelan-pelan, maka permukaan air akan mendorong udaranya ke atas. Nah setelah dilepas baru begini. Simple, gampang, murah. Dan Bapak Ibu, alat pompa vakum daging yang murah ini Bapak Ibu, itu punya banyak keunggulan. Pertama jelas harganya tidak sampai puluhan juta, hanya 20 sampai 25 ribu. Yang kedua Bapak Ibu, karena bahan dari plastik maka dia mudah dibersihkan, mudah dicuci dan mudah disimpan. Yang ketiga Bapak Ibu, ada banyak pilihan varian warna, ada yang merah, hijau, biru, hitam, juga ada. Yang keempat dia multifungsi, bisa dipakai untuk menghilangkan udara dalam plastik daging. Bisa pula dipakai untuk merendam cucian pakaian, nyirami tanaman, cuci motor bisa. Nanti Bapak Ibu kesannya mundur pengiran kalau motor, ternyata selesai ember. Terus Bapak Ibu kalau menyimpan daging, tolong jangan langsung menyimpan di dalam freezer, tapi mampir dulu di dalam kulkas. Besok kulkas nih. Kulkas itu singkatan dari cool case. Cool itu sejuk seperti itu, sejuk. Nah kenapa demikian? Kalau daging yang akan langsung masuk dalam freezer, dia akan mengalami namanya cold shortening, dia akan mendadak kedinginan dan mengkerap jadi alam. Tapi kalau mampir di dalam kulkas 12 sampai 24 jam, maka suhunya akan turun pelan-pelan, maka keakuannya akan terjaga. Okay. Kemudian Bapak Ibu, terakhir sebagai penutup, kalau panjenengan memasak daging, nanti malam memasak daging, maka setelah pengajian ini selesai, daging dalam freezer dipindah dalam kulkas. Maka nanti sore sudah kembali lagi. Tetapi kalau panjenengan dapat kabar, calon bisa mau datang dari Makassar misalnya, nanti jam 10. Ini kan kalau beli di resto ini kan tutup ya hari Ahad ya. Nah kalau mau masak daging kurban, Bapak Ibu tolong jangan memasukkan daging kurban, daging beku di dalam air panas, karena gizinya, proteinnya langsung rusak. Nah yang benar adalah kita letakkan daging yang masih terbungkus dalam plastik di dalam baskom atau panci, sertakan di bawah keran, buka kerannya, biarkan airnya mengalir, merendam isi daging, merendam, kemudian beberapa saat kemudian daging kembali empuk lagi. Nah setelah daging empuk lagi, maka plastik daging bisa dibuka, kemudian daging dicuci hingga bersih, kalau perlu dibilas. Nah kemudian setelah bersih, daging bisa ditus. Ditus diapakan ditus? Ditiriskan. Nah kemudian setelah ditiriskan, daging bisa dipotong-potong sesuai selera. Dan mohon Bapak Ibu kalau memotong daging, tolong melintang arah serat, bukan serat-serat, tapi memotong arah serat biar empuk. Dan kemudian setelah dipotong-potong, direndam bumbu dan dimasak. Nah Bapak Ibu ini penting, setelah dimasak dan matang, nah nomor ini bisa dihubungi. Oh ya, satu lagi penting, Bapak Ibu, kalau kita sebagai sembelih kurban sudah mendapat jatah daging maksimal sepertiga bagian dari daging kurban kita,
apakah kita masih boleh dapat jatah sebagai panitia dan keluarga masyarakat? Boleh atau tidak? Ini yang dikatakan boleh, yang dikatakan tidak. Ini penting kita bahas agar kita tidak melanggar syariat agama. Bapak Ibu yang berpendapat boleh angkat tangan. Ini salah atau salah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang berpendapat tidak boleh angkat tangan. Angkat tangan. Kamu tidak dapat. Yang bingung angkat tangan. Angkat tangan. Bapak Ibu, maaf ini penting agar kita tidak melanggar syariat agama. Bapak Ibu maaf. Para ulama menyatakan bahwa setelah para sembel kurban, setelah kita mendapat jatah maksimal 1/3 bagian dari daging kurban kita, maka kita tidak boleh lagi menerima jatah daging sebagai warga masyarakat atau panitia kurban. Kalau yang disembelih di sini hanya 1 ekor. Kalau yang disembelih lebih dari 1 ekor, maka kita boleh mendapat hadiah daging dari sebelum kurban hewan yang lain. Boleh. Contoh di Panggungan, kami dulu Bapak Ibu tahun lalu kami kurban di Musala Rahmat Kepo. Nah, di sana saya ketua takmir, kemudian juga menyembelih kurban, juga sebelum kurban. Maka dapat jatah daging 1 paket sebagai sebelum kurban. Dan karena sebenarnya ada 3 ekor, maka dapat juga tambahan sebagai warga masyarakat. Kemudian kami tinggal di Tembi. Di Tembi saya juga panitia kurban, juga tukang menyembelih. Maka dapat jatah daging lagi 1 kantong. Maka dapat berapa? 3. Di Fakultas Peternakan UGM, saya ketua takmir Masjid Nurul Fikri. Kemudian juga menyembelih kurban, maka dapat lagi daging 1 kantong. Kemudian sore hari ada tamu. Sore hari ada tamu. Ngakunya dari Masjid Jogokarian. Oten apa? Niki aku pengantar daging. Oh, dapat lagi 1 kantong. Berarti berapa? 5. Terus beberapa kemudian datang lagi orang dari Masjid Gede Kauman bawa daging. Terus datang lagi masjid tamu utusan dari Masjid Alfin Daus Moto bawa lagi. Berarti berapa tadi? 7. Nah yang jadi Darussalam nggak ada. Ini hanya bersingan, hanya bercanda. Nah maka Bapak Ibu, kalau yang disembelihnya 1 ekor, maka kita tidak boleh dapat lagi. Tapi kalau 4 ekor boleh. Berkata Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya dan semoga ibadah kurban kita tahun ini sah dan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Bapak Ibu tidak semuanya Allah diparingi rumah tangga yang sakinah mawaddah, diparingi anak-anak yang saleh-salehah. Semoga panjenengan yang hari ini masih sakit, semoga disembuhkan Allah Subhanahu wa taala dengan kesembuhan yang sempurna. Dan semoga Bapak Ibu kita semua Allah diparingi rezeki yang berlimpah, yang barokah untuk bekal ibadah, tidak kemakan dan kemakan. Semoga paling telat bulan Agustus tahun ini kita bisa berangkat umroh tanggal 3 Agustus sampai dengan demikian Bapak Ibu secara manfaatnya. Mohon maaf atas kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak perlu besar untuk berarti. Senyum tulus adalah sedekah meneduhkan. Berbeda itu biasa, indah seperti taman bunga. Hormat yang tulus saling menghargai. Masjid Darussalam Potorono, rumah pulang penuh kehangatan, di mana cinta jadi bahasa, kasih sayang menjadi jalannya menuju